Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di kesempatan pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan pengenalan kita, pembahasan kita. Dari sini ada dari sana bisa. Udah tes ya. Apa? Ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah At-Tariq. Kita sudah menyampaikan beberapa poin tentang surah At-Tariq, mulai dari biodatanya, kemudian munasabah kaitan surah At-Tariq ini dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Buruj, karena ada beberapa kesamaan dan sudah kita sampaikan. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan masuk di ayat yang pertama. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di surat sebelumnya mengabarkan tentang kondisi kebanyakan manusia yang kufur, kebanyakan manusia yang mendustakan utusan Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah At-Tariq ini Allah sedang ingin menegur orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan utusan Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Teguran itu dengan cara Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan, wahai manusia, perhatikan dari mana kalian berasal. Kalian itu bukan apa-apa, kalian itu tercipta dari sesuatu yang bahkan tidak ada nilainya, tidak ada berharganya sama sekali. Maka kalau kita tahu asal penciptaan kita yang bukan sesuatu yang istimewa, maka seharusnya kita sadar. Maka di surah At-Tariq begitu, Allah menegur orang-orang yang berlaku kafir untuk melihat asal penciptaan manusia yang hina tadi. Kemudian mereka yang mengingkari para rasul, mengingkari kitab suci Al-Quran, mengingkari Allah. Kemudian di surah At-Tariq ini Allah sedang mengangkat, menunjukkan kebesaran kitabnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka mari kita akan baca, lihat ayat per ayatnya. Dari ayat pertama kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Demi langit dan demi At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama ini bersumpah dengan dua hal. Pertama dengan as-sama', yaitu dengan langit. Yang kedua dengan At-Tariq. Ini pembahasannya cukup banyak. Pertama, At-Tariq ini dari kata toroko, yang arti aslinya adalah mengetuk. Jadi mau mengetuk pintu itu pakai bahasa Arabnya adalah toroko, yatrukul bab, yaitu mengetuk pintu. Nah, kenapa kok digunakan oleh Allah dan dikaitkan dengan langit? Kemudian makna At-Tariq yang lain selain mengetuk, makna At-Tariq yang lain adalah segala sesuatu yang munculnya di malam hari, segala sesuatu yang keluarnya hanya di malam hari, tidak di siang hari. Seperti bintang misalkan, dia munculnya, kelihatannya, tampaknya di malam hari, maka dia disebut dengan Tariq. Tapi bahasa Arabnya bintang bukan Tariq. Bahasa Arabnya bintang adalah najm atau yang lain. Nah, kenapa Allah istilahkan bintang dengan Tariq? Pertama karena dia munculnya di malam hari.
Di siang hari kita tidak melihat bintang di langit, tetapi di malam hari kita melihatnya, maka bintang yang muncul di malam hari ini disebut dengan thoriq. Atau makna yang lebih umum tadi, segala sesuatu yang keluarnya di malam hari, maka dia disebut thoriq. Maka Rasulullah Muhammad SAW sampai berlindung, a'udzubika min syarri tawariqil laili wan nahar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sesuatu yang keluar baik di malam hari maupun di siang hari, yang mengetuk baik di siang hari atau di malam hari, illa tawariq khair, kecuali yang datang membawa kebaikan. Kemudian kata thoriq atau toroqa yang artinya mengetuk tadi juga digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita semuanya. Ketika kita sedang safar, sedang bepergian, kemudian kita kembali ke rumah, maka salah satu adab yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita pulangnya malam atau larut malam misalnya, maka ada satu adab yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bunyinya, Rasulullah melarang seseorang yang pulang dari safar di malam hari untuk mengetuk pintu, masuk dalam artian membangunkan keluarganya. Kalau maksudnya membangunkan ini mengejutkan, tanpa memberitahu terlebih dahulu, tanpa mengabari terlebih dahulu kalau mau pulang. Jadi kalau zaman dulu kan tidak ada sarana komunikasi seperti hari ini. Jadi orang mau pulang, begitu pulang dari perjalanan, kalau sampai di dekat rumah atau di rumah malam hari, maka adab yang disampaikan oleh Rasulullah, jangan langsung mengetuk pintu di tengah malam. Kenapa? Karena khawatir nanti yang di rumah tidak siap. Tidak siap itu banyak hal. Namanya orang pulang, tentu suami pulang pengennya di rumah disambut dengan baik, disambut istrinya dengan sambutan yang luar biasa, sambutan hangat. Lah kalau pulang namanya malam hari, mana sempat istri siap-siap, apalagi tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan mau pulang. Maka adab yang disampaikan oleh Nabi, jangan mengetuk pintu di malam hari, karena khawatir nanti yang di rumah tidak menyiapkan persiapan untuk menyambut, kita yang baru datang tidak disambut, nanti malah menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Kalau hari ini lebih mudah, yaitu kita ngabari dulu, misalkan nanti saya pulang jam sekian. Jadi yang di rumah bisa menyiapkan makanan mungkin karena belum makan, atau menyiapkan sambutan yang hangat, sambutan yang luar biasa untuk suami yang pulang. Jadi hadis ini semata-mata tadi agar keduanya dari suami atau istri ini sama-sama hadir kebaikan. Sekali lagi, kalau orang bepergian kemudian capek-capek pulang ke rumah tidak disambut, yang ada malah jengkel, marah nanti. Maka jangan sampai perasaan itu muncul, jangan sampai kemarahan itu yang dibawa pulang oleh orang yang baru datang dari bepergian. Jadi kata toroqa tadi artinya mengetuk pintu, dan toroqa yang lain atau thoriq yang lain artinya adalah sesuatu yang muncul di malam hari. Yang luar biasanya, Masya Allah. Jadi ini ada beberapa slide yang ada gambar yang saya ambil dari situs kahel7.com. Yang situs ini yang bertanggung jawab adalah seorang insinyur Abdul Daim Kahil. Beliau insinyur, tapi karena punya Quran, maka ilmu insinyurnya ini digunakan untuk menggali Al-Quran. Salah satu yang beliau gali adalah kata at-thoriq ini. Di samping banyak sekali hal yang beliau gali, yang beliau dalami tentang mukjizat Al-Quran dari sisi saintisnya. Kata at-thoriq ketika disandingkan dengan sama langit, maka ini membuat beliau tergelitik. Mengapa langit kok dikaitkan dengan sesuatu yang mengetuk di malam hari atau sesuatu yang datang di malam hari? Maka beliau gali dan munculnya adalah sebuah kesimpulan yang luar biasa, dan kesimpulan ini justru datangnya dari barat. Jadi bahkan dimunculkan oleh penelitian NASA
Jadi mereka para ilmuwan di abad 21 ini mendapati di langit ada benda langit yaitu bintang yang dia mengeluarkan gelombang radio, bahkan mengeluarkan bunyi yang bunyi itu teratur. Bunyi itu apa? Mungkin bahasa kita seperti itu. Artinya bunyi itu teratur. Setiap sekian detiknya dia mengeluarkan bunyi dan itu teratur. Maka orang penasaran kan, ini bunyi datangnya dari mana? Bagaimana bisa bunyi di langit kemudian bisa merambat padahal bahasanya fadha, dia hampa, kosong. Bagaimana dia bisa merambat? Kalaupun dia bisa merambat berarti bunyi ini dia sesuatu yang kuat, sesuatu yang besar. Gelombang yang dia pancarkan, yang dia keluarkan adalah sesuatu yang besar. Ini saya nggak kelihatan ya ini. Ini kesimpulannya seperti itu. Ini kesimpulan yang dimunculkan. Jadi begitu mereka mendapati ada benda langit yang mengeluarkan bunyi teratur, karena di awal mereka menyebutnya bintang ini yang mengeluarkan cahaya ini dia cuma berdetak. Dia cuma berdetak seperti detakan jantung. Tapi setelah diperhatikan lagi, diteliti lagi, ternyata dia bukan cuma detakan, tapi betul-betul bunyi yang keluarnya teratur. Seperti orang mengetuk pintu tadi. Kalau mengetuk pintu kan pasti teratur. Tok tok tok, nggak mungkin tok kan, nggak mungkin, Pak. Atau orang malu. Jadi orang pegang palu kemudian digunakan untuk memukul, pasti kan pukulannya teratur. Tok 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 gitu. Makanya ketika di awal mereka menyebut bintang ini adalah bintang yang berdetak karena dia mengeluarkan detakan atau getaran. Tapi setelah diteliti ternyata dia bukan hanya detakan, tapi bunyi yang keluar secara teratur seperti teraturnya orang yang memalu tadi. Maka masya Allah, justru istilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebut bintang ini lebih tepat, yaitu kata at-tariq. Karena at-tariq dia juga berasal dari akar kata yang sama dengan mitraqah. Mitraqah itu bahasa Indonesianya palu. Mitraqah itu bahasa Indonesianya palu. Jadi bintang yang disebut ini oleh Allah, oleh para ilmuwan menyebutnya dengan bintang yang berdetak, tetapi Allah menyebutnya sebagai at-tariq, yaitu bintang yang keluar di malam hari dan mengeluarkan bunyi yang teratur layaknya bunyi orang yang memukulkan palu. Jadi ini salah satu yang kita ambil, dan catatannya banyak, tapi ini keajaiban yang kita sampaikan. Nah, ini penelitiannya. Nanti yang penasaran boleh dibuka websitenya khl7.com. Ini beberapa tulisan yang saya screenshot untuk dimunculkan. Pertama dari sisi tadi dia mengeluarkan gelombangnya, kemudian nanti dari kalimat berikutnya, ayat berikutnya ketika menafsirkan wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu wahai Muhammad apa itu at-tariq? Allah menyebutnya dengan an-najmu as-saqib, yaitu bintang yang bercahaya terang, bintang yang cahayanya kuat sampai menembus kegelapan. Nah, ini juga diteliti lagi. Bintang yang sama, ini tadi kita sebutkan, ini istilah yang digunakan oleh ilmuwan, bahwa bintang yang tadi disebut ini namanya Pak, apa ini? Gigantic hammer. Saya nggak ngerti bahasa Inggris Pak. Jadi lihat sampai mereka mengatakan yang tadinya mereka menyebut bintang ini dengan bin nawadhib, yaitu sesuatu yang berdetak seperti jantung atau pulser, apa itu? Saya nggak ngerti bahasa Inggris, maaf. Jadi walakin tabayyana fi ma ba'du, tetapi di kemudian hari mereka mendapati bahwa dia bukan cuma berdetak, tetapi tasduru aswatan asbaha bit turuq, asbaha bit tarqi. Tetapi dia bukan cuma berdetak, tapi bintang ini mengeluarkan suara yang suara ini lebih mirip dengan pukulan. Fa asmauha al-matariq al-amlaqah, maka mereka para ilmuwan yang tadinya menyebut bintang ini dengan an-nabidah, bintang yang tadi berdetak,
kemudian mereka mengganti namanya dengan nama ini, bahasa Inggrisnya ini. Kalau bahasa Arabnya al-matariq al-amlaqah, tadi seperti palu tadi Pak, allati tadukku mithla jaras, yang dia berdentum mengeluarkan bunyi layaknya lonceng, layaknya bel. Nah ini temuan ini baru dikuak oleh para ilmuwan di abad 21 ini. Tentu di zaman Nabi tidak ada perangkat untuk meneliti benda-benda di luar angkasa ini. Justru kebanyakan mukjizat ilmiah yang ada di Al-Quran terbuka satu persatu justru di abad belakangan ini seiring dengan kemajuan teknologi, dan itu membenarkan apa yang disebut oleh Al-Quran, membenarkan apa yang dinamakan oleh Al-Quran. Jadi termasuk An-Najmu Ats-Tsaqib ini juga sama. Ketika Allah menyebut bintang ini dengan bintang yang cahayanya bisa menembus kegelapan, ini kalimat yang digunakan. Kita lihat lagi. Is'a Tsaqib, cahaya atau sinar tsaqib yang menembus. Ini penelitiannya tahun 1979, berarti abad 20. Ulama itu mencatat ada cahaya yang kuat, yang terang benderang di langit, dan munculnya dari sebuah bintang yang mereka menyebutnya bintang neutron, karena berasal dari kumpulan apa tadi? Partikel apa tadi? Pokoknya ada namanya. Nanti monggo dilihat di websitenya, karena ada versi bahasa Inggrisnya, ada versi bahasa Arab, ada bahasa lainnya juga. Jadi bintang ini mengeluarkan cahaya yang besar, cahaya atau sinar gamma ini, dia merupakan sinar yang paling kuat yang mampu menembus. Dari sinar gamma ini dia yang kuat, kemudian dia bisa menembus sesuatu, termasuk menembus kegelapan langit. Nah ini pokoknya ini tulisannya begini. Nanti monggo kalau ingin dilihat. Nah, intinya apa yang ingin kita sebutkan, lihat betapa Al-Quran ini tidak pernah salah dalam menyebut sesuatu. Kalau sekali lagi bahasa Arabnya bintang ya najmun, yang kita tahu, wan najmi idza hawa. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tariq ini menyebut bintang dengan kata tariq, maka pasti dia ada sesuatu yang berbeda. Dia bukan bintang pada umumnya, pasti ada yang berbeda di sini. Kemudian nanti akan dikaitkan oleh ulama. Mengapa di surah At-Tariq ini Allah menyebut bintang dengan kata tariq, bukan najm? Walaupun nanti diterjemahkan dengan najm tsaqib, bintang yang menembus kegelapan, cahayanya yang kuat menembus kegelapan. Nah ini ternyata kaitannya adalah dengan jawaban dari summa Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, ini jawabannya. Kata At-Tariq ternyata berkaitan kuat dengan jawaban dari sumpah di ayat ini. Kita baca dulu sebentar. Tadi tentang dua sumpah yang Allah sebutkan di dalam surah At-Tariq. Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bintang, dan kita sudah sebutkan sebelumnya Allah banyak sekali menyebutkan benda-benda di langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, karena dia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang paling mudah kita lihat. Asal kita dongak ke atas, mengarahkan kepala ke atas, pasti semuanya terlihat. Dan kalau kita memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit, maka kita akan kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sebutkan kekuasaan Allah yang luar biasa itu tidak akan mudah dicerna oleh kepala kita, otak kita, oleh daya pengetahuan kita, tidak akan sanggup, kecuali Allah yang memberitahunya kepada kita. Jadi kita tahu kebesaran langit dengan semua keagungannya ini. Kalau kita cuma mengagungkan kepala kita, otak kita, tidak akan sampai. Bayangkan tentang salah satu hadis yang menyebutkan tentang kursinya Allah, tentang arasy-Nya Allah. Itu kalau tidak diberitahu oleh Allah, kita tidak akan kebayang seperti apa gambaran makhluk Allah yang bernama kursi, kemudian arasy itu seperti apa, kita tidak kebayang. Yang langit yang kita lihat ini kan baru langit dunia, belum langit kedua, belum langit ketiga, sampai langit ketujuh belum.
Itu ini saja sudah sangat besar. Padahal Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa kursi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, itu yang di ayat kursi yang kita hafal itu, kursinya Allah itu dia diibaratkan seperti tameng, perisai, dan 7 langit itu ibaratnya seperti 7 koin. Ibaratnya kalau tameng itu gedenya segede meja ini, maka 7 langit itu ibaratnya seperti 7 koin. Kebayang nggak? Ini langit kita baru langit dunia, di atasnya masih ada langit 2, 3 sampai 7. Nah, itu kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, ibaratnya tameng, kemudian 7 langit itu 7 koin. Lah kursinya Allah dibandingkan dengan arasnya Allah, yang ayatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala berada di atas arasy. Arasnya Allah itu digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti tameng tadi. Tameng kan kursinya Allah ibaratnya seperti tameng yang dihamparkan di padang pasir. Jadi arasnya Allah itu atau kursinya Allah dibandingkan dengan arasnya Allah itu ibarat tameng yang tadi isinya ada 7 koin. 7 koin tadi adalah ibaratnya 7 langit. Maka tameng tadi, perisai tadi, dibandingkan dengan arasnya Allah itu seperti perisai yang dihamparkan di padang pasir. Kebayang gak Pak? Itu baru arasnya Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka benar kalau Allah menyebut zatnya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah, tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa membayangkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah itu kalau cuma pakai akal kita tidak akan pernah sampai. Tidak akan pernah sampai. Maka kita butuh ilmu dari Allah untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Kemudian berbicara tentang bintang lagi, Allah jadikan setidaknya bintang ini punya 3 fungsi sebagaimana disebutkan di Al-Quran. Pertama, fungsi bintang itu adalah sebagai hiasan untuk menghiasi langit. Maka kalau malam hari cuaca lagi cerah, Masya Allah, kita akan lihat bintang itu bertebaran dengan sangat indah. Dan maha benar Allah yang menyebut walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Dan sungguh benar-benar kami menghiasi langit dunia ini dengan masabih, dengan misbah, dengan lampu-lampu. Lampu yang dimaksud adalah bintang-bintang. Itu yang pertama. Allah jadikan bintang-bintang fungsinya adalah sebagai hiasan untuk langit akan semakin indah, semakin menakjubkan. Yang kedua, bintang ini Allah jadikan sebagai petunjuk. Di ayat di surah An-Nahl, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang manusia itu bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Termasuk bintang yang kita sampaikan At-Thariq ini, di tulisan yang sama di website KHL.com ini juga disebutkan. Kurang lebihnya beliau mengatakan bintang ini menunjukkan posisi sesuatu dengan sangat detail, dengan sangat detail, tidak meleset sedikit pun, tidak ada yang salah sedikit pun. Jadi gambaran betapa bintang ini memberikan petunjuk yang diberikan betul-betul sangat detail, betul-betul sangat pas, tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset. Kemudian yang ketiga, fungsi bintang diantaranya adalah untuk melempari syaitan, terutama setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus. Kalau sebelum Rasulullah diutus, para jin, para syaitan itu mereka leluasa untuk naik ke langit. Mereka leluasa untuk naik ke langit, mendengarkan berita dari langit yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat, kemudian disampaikan kepada malaikat di bawahnya. Nah itu oleh syaitan, oleh jin dulu bisa kedengeran. Maka begitu mereka dapat bocoran berita langit, mereka akan turun ke bumi, menyampaikan berita langit itu kepada sekutu mereka. Siapa sekutu mereka? Para dukun. Begitu para dukun dapat bocoran dari temannya yaitu jin atau syaitan, maka para dukun ini akan mengolah satu data yang valid ini, satu data yang benar ini, yang datangnya langsung dari langit, dia buat menjadi sekian banyak data, dia campur dengan kebohongan-kebohongan. Satu kebenaran dia campur dengan 9 atau bahkan dicampur dengan
99 kebohongan. Dari 100 itu yang benar cuma satu, yaitu yang dia dengar dari langit tadi. Begitu Rasulullah diutus, maka akses syaitan jin untuk mencuri dengar berita dari langit mulai dibatasi, bahkan ditutup. Kalau ada yang nekat ke langit, maka Allah jadikan bintang ini untuk melempari mereka. Maka di surah Al-Jin kan disampaikan, wa anna lamasna sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, walaqad zayyana tadi, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang ini sebagai panah untuk syaitan kalau mereka naik ke langit. Jadi kalau itu yang kita kenal dengan meteor atau bintang jatuh, maka bintang jatuh itu sebenarnya adalah panah api atau bintang yang Allah gunakan untuk melempari syaitan atau jin agar tidak naik ke langit. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sumpah, jawaban dari sumpah Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Berikut kaitannya apa dengan kata at-tariq tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebagai awal dari surah at-tariq yang kita baca. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.